Ya, nanti saya akan upload video mengenai sempoyongan, keliengan, sensasi mau pingsan, merasa bukan diri sendiri, merasa tidak nyata, merasa di dunia lain, merasa di alam lain, terus mata Anda blur, ataupun Anda pernah mengalami misalkan, oh saya kayaknya pernah deh mengalami peristiwa seperti ini, oh kayaknya saya pernah deh di tempat yang ini. Nah, pokoknya itu nanti akan saya bahas secara tuntas ya. Ini memang sensasi ini memang agak bandel, tetapi bukannya tidak bisa hilang. Nanti itu hilang tanpa Anda sadari ya. Coba Anda buktikan, nanti lakukan seperti apa yang saya ungkapkan nanti di video saya. Karena ini saya akan cari tempat dulu, itu tempatnya ya, di gubuk ini. Nanti saya akan melakukan membuat konten ini ya, itu gubuknya. Oke, tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas seputar anxiety, psikosomatik maupun asam lambung, dan tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami, serta mengenalkan yaitu sedikit tentang olah rasa, yaitu mengolah pikiran dan perasaan supaya hati kita itu menjadi tenang. Nah, di sini mengolah rasa ini saya tidak mau dianggap sebagai guru ya. Kita ya, Anda dan saya sama-sama belajar begitu ya. Capek berjalan lumayan. Ini saya di saung gubuk di tengah sawah, ini hutan jati. Di sana persawahan ya, cukup indah pemandangannya. Kalau dari rumah saya, kalau ditarik garis lurus itu hanya 2 km, tetapi karena saya jalannya memutar ya, jalannya kan memutar, itu bisa 4 km lebih ya. Itu ya, begini ya rekan-rekanku, bagi Anda yang baru menemukan channel saya ini ya, alangkah baiknya Anda lihat video saya yang dulu-dulu. Solusi terus sensasi yang saya rasakan itu apa saja, itu sudah ada di video saya ya. Terus jangan lupa Anda selalu yaitu relaksasi meditasi. Kalau Anda susah melakukan relaksasi meditasi, ada tuntunan video saya yaitu meditasi rilekskan jiwa dan raga, meditasi heningkan pikiran, meditasi pembersihan aura. Itu banyak, dan itu harus pakai headset ya, karena itu dirancang khusus harus pakai headset. Nanti saya akan mengeluarkan meditasi kesadaran ya. Sebenarnya sudah ada ya, tapi belum saya publikasikan. Meditasi kesadaran, apabila ini Anda lakukan ya, meditasi kesadaran ini tentunya dengan tuntunan yang ada di YouTube saya, Anda ikuti saja. Nanti Anda insya Allah akan merasakan rileksnya jiwa Anda, rileksnya raga Anda. Karena relaksasi meditasi ini adalah kunci dari sakit ya, kesembuhan sakit pikiran itu adalah relaksasi meditasi. Selain Anda bantu dengan ikhtiar yang lain, yaitu istighfar dzikir. Istighfar dzikir kalau Anda yang muslim, dan kalau Anda yang non muslim silahkan sesuai dengan agama Anda masing-masing. Pokoknya telinga Anda, mata Anda itu harus yaitu kalau telinga Anda sering mendengarkan hal-hal yang positif, yang bisa menenangkan hati ya. Mata Anda manjakan dengan memandang ya keindahan-keindahan, tapi jangan memandang wanita ya, telanjang ya. Tapi itu juga relaksasi loh. Terus hidung Anda manjakan yaitu dengan aroma-aroma terapi begitu ya. Ini saya bikin video yaitu pesan buat Anda yang saat ini masih sempoyongan, keliengan, sensasi mau pingsan, serasa bukan diri sendiri, serasa di alam lain, mata Anda buram. Nah, ini saya punya pesan khusus buat Anda. Karena apa? Sempoyongan, keliengan, sensasi mau pingsan, ini urut-urutannya adalah yaitu kalau sudah mengalami itu, maka kebanyakan mengalami yaitu depersonalisasi atau
dan derealisasi atau merasa tidak nyata, merasa bukan diri sendiri, akhirnya mata ini terasa buram, padahal mata ini nggak bermasalah, nggak apa-apa, tapi terasa buram begitu. Nah, itu urut-urutannya ya. Nah, kalau Anda sudah merasa lambung Anda sudah enak, makan sudah enak ya, terus apalah sudah enak semua, berat badan mungkin sudah naik, kecemasannya sudah berkurang, tetapi Anda masih merasakan sensasi mau pingsan, sempoyongan, keliengan, direalisasi, depersonalisasi, terus mata buram. Nah, itu saya yakin Anda sudah menderita, yaitu gejala-gejala psikosomatik gitu ya, seperti yang saya alami. Saya itu asam lambung sudah sembuh, sudah berat badan sudah naik, tetapi kenapa sempoyongan, keliengan, terus merasa bukan diri sendiri, merasa tidak nyata ya, terus mata buram itu masih saja. Nah, ini ternyata begini ya. Jadi belum tentu asam lambung itu bisa menyebabkan depersonalisasi, derealisasi. Belum tentu menyebabkan kita itu bukan merasa diri sendiri, bukan merasa merasa di dunia lain. Itu bukan tidak semua orang asam lambung itu merasakan itu ya. Jadi saya kasih tahu, karena saya banyak mensurvei. Saya tanyakan, apakah kamu merasakan ini, merasakan ini? Tidak. Nah, tetapi kalau orang sudah mengalami psikosomatik, pasti kalau sudah parah ya seperti saya, pasti mengalami itu. Nah, ini adalah gangguan tersendiri di jiwa Anda. Ini tandanya pikiran Anda sudah penuh ya. Alam bawah sadar Anda itu sudah penuh sekali, penuh dengan pikiran yang tidak perlu, penuh dengan energi-energi negatif. Ingat, kalau Anda tidak percaya sama energi ya silakan saja. Tetapi energi ini ada. Semua ini yang ada di sini itu mengandung energi. Ini ada sawah ada airnya, ada pohonnya. Itu energi semua. Energi semesta. Ya, ibaratnya tubuh kita ini itu adalah alam semesta kecil. Gitu. Yang merusak alam semesta itu siapa? Ya, misalkan hutan. Yang merusak hutan, saya yakin bukan orang hutan, bukan harimau, tetapi siapa? Manusia. Dan karena tubuh Anda ini alam semesta, yang merusak ini adalah diri Anda sendiri juga. Begitu. Dari pikiran Anda. Pikiran Anda kalau sudah kalut, ruwet, diliputi kecemasan, banyak ilusi di sini, maka terjadi disfungsi organ dan hormonal. Nah, disitulah akhirnya kondisi pikiran Anda yang ruwet, semrawut, ribet, bulet, takut, cemas, gelisah, dan sebagainya. Nah, itu akan menunjukkan gejala di fisik Anda karena ada disfungsi organ dan hormonal. Nah, ketika pikiran Anda pakai terus, jalan terus, ya, memikir yang negatif terus, ya, diliputi kecemasan, ilusi yang, ya, pokoknya yang Anda pasti tahu sendirilah. Nah, disitulah fungsi dari organ ini tidak akan maksimal. Hormon-hormon pun, misalkan hormon kebahagiaan dan hormon yang lain, itu tidak bisa diproduksi dengan maksimal. Gitu. Makanya Anda menunjukkan gejala di fisik Anda. Begitu. Nah, itu harus Anda sadari. Nah, jadi inti dari ini semua, ya, selain Anda melakukan ikhtiar insani, berobat, perlu berobat itu, ya, ikhtiar insani, Anda juga lakukan ikhtiar ilahi, yaitu dengan mendekatkan diri sama Sang Pencipta, ya, itu. Dan saya tak henti-hentinya Anda, ya, mengingatkan Anda untuk menyerap energi semesta ini, karena tubuh Anda itu juga semesta kecil, alam semesta yang kecil, gitu, ya. Oke, jadi kalau Anda masih merasakan sempoyongan, keliengan, sensasi mau pingsan, terus serasa bukan diri sendiri, serasa di alam lain, mata buram, ataupun Anda merasakan ini, ya, sepertinya saya pernah deh ke tempat ini, sepertinya saya pernah deh mengalami hal ini, sepertinya saya pernah deh melakukan hal yang seperti ini. Anda pernah nggak merasakan itu? Saya tanya, gitu.
Nah, kalau Anda pernah mengalami itu tandanya jiwa Anda, alam bawah sadar Anda, ya, itu sudah penuh. Memang itu pernah Anda alami, ya. Anda diingatkan, Anda pernah mengalami itu sebenarnya. Bukannya Anda tidak pernah mengalami itu, gitu ya. Nah, itu Anda diingatkan oleh memori yang ada di alam bawah sadar ini, gitu. Ya, itu. Pernah? Siapa yang pernah? Tinggalkan di kolom komen ya. Seperti saya pernah deh melakukan ini. Kayaknya saya pernah deh di tempat ini. Kayaknya pernah deh saya melakukan ini dan sebagainya. Nah, itu memang sebenarnya pernah ya. Kalau dari segi spiritual Jawa ya, hidung Anda, mata Anda, ya, telinga Anda itu bisa terbentuk dari kakek nenek buyut Anda, memori kakek buyut canggah kalau orang Jawa ya, dan sebagainya. Itu ada di hidung kita, ada di mata kita, ada di tubuh kita, begitu ya. Itu kalau dari segi spiritual. Tapi saya tidak berbicara ke arah situ. Saya hanya mengingatkan Anda, kalau Anda masih alami sempoyongan, kelingan, sensasi mau pingsan, serasa tidak nyata, mata buram, terus seperti mengalami peristiwa yang kayaknya pernah saya alami. Nah, ini yang pertama, sedikitlah untuk berpikir ya. Jangan biarkan pikiran Anda liar lama begitu. Kalau pikiran Anda liar, sebentar saja biarkan, nah, langsung di stop begitu ya. Itu tip dari saya. Memang pikiran ini kadang liar ya, kadang liar, tetapi jangan Anda biarkan lama-lama begitu. Mungkin berapa detik aja Anda sudah merasakan liar, itu sudah stop. Karena kalau tidak ada stop, Anda akan melamun. Nah, ini berarti yang kedua, jangan sering melamun. Melamun itu disebabkan karena pikiran Anda yang liar, memikirkan hal-hal yang tidak mengenakan, yang susah-susah, akhirnya Anda melamun. Nah, ingat, melamun itu bisa mematikan panca indera, mata, hidung, telinga, dan sebagainya ya. Anda tidak percaya, coba orang melamun, Anda panggil, hei, nggak dengar dia. Karena apa? Telinganya ini mati rasa, ibaratnya begitu. Banyaknya melamun. Bisa Anda sadarkan kalau Anda kejutkan, pasti dia kaget gitu ya. Anda misalnya melamun, duduk di suatu tempat, padahal itu ada orang lewat. Kadang kita tuh tidak melihat orang tersebut, padahal orang itu lewat. Kadang Anda disapa pun nggak dengar, nggak melihat. Nah, itu. Jadi jangan sering melamun. Yang pertama tadi apa? Ingat ya, yang pertama, sedikitlah berpikir. Kalau pikiran Anda liar, jangan biarkan lama-lama. Biarkan liar, tapi jangan lama, langsung stop. Mengalihkan pikiran, mengalihkan pandangan, mengalihkan perhatian. Gitu. Yang kedua, jangan banyak melamun. Gitu. Ya, jangan banyak melamun. Yang ketiga, nah ini memang kadang jarang menyadari ya. Yaitu apa? Smartphone, layar, monitor HP, monitor komputer, dan sebagainya. Nah, pokoknya yang berbau dengan monitor ya. Apalagi HP. Ini saya bahas HP. Kalau televisi Anda menontonnya pasti dari jauh, nggak mungkin dekat gini. Tapi kalau HP kan dekat. Nah, HP ya, pancaran radiasinya ya, radiasi cahaya itu bisa membahayakan mata Anda dan pikiran Anda. Jangan salah ya, jangan salah. Makanya mata Anda kalau sudah buram, ya sudah, sadari itu, jangan main HP lama-lama. Kalau Anda mendengarkan motivasi ini, bisa saja HP Anda taruh di tempat, Anda dengarkan saja, atau Anda mendengarkan lewat headset ataupun earphone gitu. Makanya meditasi saya itu harus pakai earphone gitu ya. Mungkin Anda lihat TikTok, scroll sana, scroll sini, wah terus memandang HP terus. Saya yakin Anda merasakan dampak negatifnya. Mungkin Anda terasa gitu. Tapi Anda, saya yakin juga begini, wah
enggak, mungkin ini tipuan saja. Anda scroll terus. Nah, itu yang menyebabkan lamanya Anda merasakan sensasi mau pingsan, depersonalisasi, terus yang saya sebutkan tadi itu, mata buram itu. Ya, itu. Jadi jangan sepelekan, yaitu pokoknya Anda jangan selalu memandang monitor HP, layar HP. Itu saya sudah membuktikan. Waktu saya sempoyongan keliangan sensasi mau pingsan, kerja saya kan di depan komputer. Saya pernah ini 1 bulan berhenti di layar monitor dan layar HP. Ya, saya hanya membaca segini. Kadang saya suruh baca istri saya atau anak saya kalau ada WA itu. Itu saya merasakan dampaknya loh. Enak, betul, enak, betul. Coba Anda lakukan itu. Ya, saya yakin pasti nanti ada segi positifnya kalau Anda tidak sering memandang layar HP itu. Ya, itu sangat pengaruh sekali, jangan salah ya. Itu. Jadi bermedia sosial itu ya seperlunya saja lah. Kalau buka Instagram, oh ini ya udah TikTok ini. Kalau mau mendengarkan motivasi dari saya atau mentor yang lain, ya sudah, itu udah. Kalau mata Anda sudah capek, kalau Anda misalnya ingin melihat saya, ya tatap aja sebentar. Karena kalau Anda tatap lama-lama, nanti Anda bisa terkesima dengan dengan saya. Taruh saja, dengarkan saja, begitu ya. Itu. Jadi yang pertama tadi apa? Tadi Anda lupa itu. Saya yakin saya suruh mengulangi lupa. Saya ini nggak bawa catatan loh. Yang pertama apa? Sedikitlah berpikir. Kalau pikiran Anda liar, biarkan sebentar saja, terus stop. Nah, itu. Alihkan perhatian, alihkan pandangan, alihkan pikiran. Terus yang kedua, jangan banyak melamun. Gitu. Karena melamun mematikan panca indera. Terus yang ketiga, monitor HP, layar HP. Nah, itu. Ya, layar HP. Terus yang selanjutnya, pandangan Anda itu harus selalu jauh. Nah, jauh. Kalau Anda di rumah terus, yang Anda pandang apa? Dinding, terus apa dan sebagainya. Kalau pandangan Anda jauh, coba Anda buktikan ya. Anda di dalam rumah memandang, pasti kan pandangannya kan terbatas. Terus Anda pergilah ke tempat yang lapang. Kalau misalkan Anda orang perkotaan, ya sempatkanlah bagaimana caranya. Ada kok misalnya Anda malam hari berbaring di luar rumah, ya, pandang ke atas waktu bintang itu banyak, ya, atau bulan, begitu. Itu kan memandang jauh tanpa berpikir apa-apa. Nah, itu kayak gini, memandang, wah, hijau sekali. Itu udah, jangan berpikir apa-apa. Begini misalnya, coba kalau saya misalnya pohon itu saya tebang segitu ya, coba. Nah, itu Anda namanya berpikir, begitu ya. Sudah, pandang saja. Kalau ada burung, itu ada burung lewat. Nah, wih, besar sekali burungnya. Wah, berapa senti itu? Wah, nah itu aja, lihat aja. Jangan berpikir berapa senti, jangan berpikir itu ya. Gitu. Ah, pandang aja gitu ya. Itu. Nah, itu yang perlu Anda lakukan. Terus apakah harus ada pengaruhnya makanan kita terhadap yaitu sensasi yang tersebut, yaitu mata blur, terus sensasi mau pingsan, sempoyongan, keliengan, terus depersonalisasi, direalisasi. Apa ada pengaruh makanan yang menyebabkan hal itu? Mohon maaf, saya tidak mau membuat statement yang mungkin ini salah ya, mungkin salah atau bisa juga benar. Jadi saya nggak mau sebenarnya ya, tetapi harus saya juga berhak dong mengambil kesimpulan saya tersendiri. Kalau sempoyongan kelingan Anda karena HB Anda rendah, gula darah Anda rendah atau tinggi, tensi Anda tinggi dan sebagainya, nah itu pola makan itu sangat berpengaruh. Tetapi kalau sempoyongan kelingan Anda karena gejala psikosomatik, itu kayaknya makanan nggak begitu pengaruh ya. Jadi jangan banyak pantang makanan kalau lambung Anda sudah enak, begitu.
terus dipersonalisasi, direalisasi, atau merasa tidak nyata, merasa bukan diri sendiri, mata blur, terus seperti mengalami yaitu peristiwa-peristiwa yang kayaknya pernah saya alami begitu. Nah itu saya kira nggak ada pengaruh dari makanan ya, itu murni gejala psikosomatik. Nah itu, jadi inti dari ini semua ya lakukan tip itu. Anda itu tugasnya Anda hanya relaksasi kalau malam atau siang. Pokoknya sesempat Anda relaksasi, meditasi, dengarkan audio banyak di YouTube gitu ya. Jadi jangan buat ribet ya, jangan buat ribet begitu. Tip-tip dari saya ya, semoga Anda mau melakukannya. Kita sama-sama belajar ya. Kalau saya sudah membuktikan itu semua karena saya mengalami sakit ini itu hampir 3 tahun, jadi ya saya paham dengan sakit ini begitu. Dan saya punya hak juga untuk menyimpulkan dari sakit saya, oh ternyata ini gitu. Oke, hanya itu saja. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.